Bayangkan, seorang gadis kecil dicibir hanya karena hobinya menjahit baju boneka dari kain perca. Setiap hari ia ditertawakan, dianggap tidak punya masa depan, bahkan dilarang oleh ibunya sendiri. Sementara adiknya dibanggakan sebagai perawat sukses, Maya hanya bisa menunduk menahan sakit hati. Namun siapa sangka, dari ejekan itu, lahirlah sebuah karya yang mengubah segalanya. Sebelum kita lanjutkan kisah inspiratif ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar dukungan kalian. Semoga yang menonton kisah ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan jalan kesuksesan oleh Allah Ta'ala. Amin. Fajar baru merayap di atap seng. Embun menempel di jendela kayu yang retak. Di kamar sempit yang jadi gudang segala barang, mesin jahit tua berdesir pelan. Maya duduk tegak, menunduk pada kain perca warna sisa. Jemarinya kecil, cekatan, menyulam payet bekas yang ia bongkar dari kebaya tak terpakai. Di meja, berdiri sebaris boneka lusuh yang jadi manekin. Setiap potong kain ia potong miring. Setiap lipit ia tata. Setiap ujung benang ia ikat dengan hati yang berdebar. Suara sandal menyeret menyambar pagi. Ibunya muncul di ambang pintu. Nafasnya pendek, alisnya tajam. Maya, berhenti. Kau mau jadi apa kalau cuma jahit baju boneka? Ini bukan hidup, katanya datar. Namun dinginnya menusuk seperti hujan yang tak selesai. Maya mengangkat wajah. Matanya bening tapi menahan pecah. Sebentar, Bu. Aku tinggal pasang kancing kecil ini. Biar rapi. Ibu mendengus. Sebentar, sebentar. Adikmu itu sudah berangkat ke klinik. Jadi kebanggaan keluarga. Kau malah main kain. Kau pikir roti datang sendiri ke piring. Begitu ibu pergi, pintu menghentak. Hening kembali datang. Tapi rasanya seperti hening yang mencibir. Maya menatap boneka yang kini memakai gaun mini warna hijau zamrud. Kerahnya rapi. Lengan balonnya lucu. Ada pita mungil di pinggang. Ia tersenyum kecil, lalu menaruh boneka itu di rak kardus. Ia memeluk dirimu sendiri, berbisik lirih. Sabar, Maya. Suatu hari, gaun ini tidak hanya untuk boneka. Di gang, suara penjual sayur menggema. Pagi tumbuh. Maya merapikan rambut, mengambil ponsel bekas dengan layar sedikit retak. Ia mengatur pencahayaan. Meletakkan boneka di depan tembok putih yang dipoles kapur. Ia memotret. Sekali, 2 kali, 3 kali. Foto yang paling tajam ia pilih. Ia menulis caption pelan. Gaun mini kutur dari kain perca. Tangan Maya. Harapannya lebih besar dari ukuran bajunya. Ia menahan napas, menekan unggah. Notifikasi belum datang. Hanya ikon berputar. Di luar, suara motor adiknya menghilang di ujung jalan. Di dalam, mesin jahit kembali berdesir. Maya menambal 1 gaun lagi. Merapikan 1 lipatan lagi. Mengikat 1 simpul lagi. Setiap detik, ia sedang menawar nasib pada waktu. Sore itu, gerimis turun halus. Maya duduk di teras, memandangi langit yang seperti kain abu. Ponsel di pangkuan bergetar. 1 suka. 2 suka. Komentar pertama. Kok rapi banget. Ini beli di mana? Maya membalas. Buatan tangan. Kain perca. Komentar kedua datang. Tolong buatin juga. Ukuran Barbie. Ia menelan ludah. Tangan bergetar. Ia ketik. Bisa. DM saja. Sore berubah senja. Senja berubah malam. Notifikasi bertambah. Pelan namun pasti. Malam itu Maya tidur dengan senyum yang tak selesai. Di sudut kamar, boneka di rak kardus berdiri seperti saksi kecil. Diam, tapi penuh harapan. Esoknya, badai kembali. Ibunya berdiri di pintu kamar sambil membawa setumpuk kain dan pola yang Maya susun berbulan. Ini semua bikin kotor rumah. Kau berhenti. Kau dengar.
ujar ibunya. Maya memeluk setumpuk pola itu. Jangan, Bu. Ini kerjaanku. Terserah kau bilang apa. Kertas ini hanya bikin mimpi palsu. Ibunya menarik setumpuk pola, meremasnya, melemparnya ke tempat sampah. Bunyi gesekan kertas terdengar seperti sesuatu yang patah di dalam dada. Maya berdiri kaku. Nafasnya macet. Dunia sejenak jadi hening yang menakutkan. Ketika ibu pergi, Maya memungut pola yang terburai, mengusapnya satu persatu. Air mata menetes di atas garis-garis pensil. Ia duduk di lantai. Tenang pelan. Ia merapikan kembali lembaran yang bisa diselamatkan. Tak apa, bisiknya pada dirimu sendiri. Kalau semua pola habis, aku bisa gambar ulang. Ia mengelap mata, menyalakan mesin jahit, dan kembali bekerja. Jarum naik turun. Kain bergerak. Waktu berjalan. Yang ia miliki hanya sisa-sisa. Yang ia jahit adalah kemungkinan. Siang hari, tetangga lewat. Bu Rani, penjual kue basah. Maya, kemarin saya lihat postingan. Itu beneran buatan tangan. Maya mengangguk. Kalau begitu, tolongin saya. Anak saya mau ulang tahun. Bisa buatin baju boneka kembar sama bandana kecil, ujar Bu Rani. Maya tersenyum. Bisa. Sore ini saya ukur. Bayarnya nanti ya, kalau kue habis, sambung Bu Rani sambil tergesa. Tidak apa, Bu. Saya percaya. Kepercayaan kecil itu menyusup seperti sinar tipis ke sela dinding yang retak. Malam kedua, Maya memotret lagi. Bukan hanya boneka. Ia memotret jarum, gulungan benang, potongan pita. Ia menyusun gambar seperti menulis puisi tanpa huruf. Ia unggah lagi. Ia menambahkan tagar. Ia menuliskan kalimat pendek yang jujur. Kalau dunia bilang tidak, jarum kecil mengucap iya. Notifikasi datang lebih cepat. Suka bertambah. Komentar datang dari akun yang fotonya rapi. Bio tertulis desainer interior. Estetik sekali. Warna dan komposisinya manis. Maya menatap layar lama. Pipinya panas. Terima kasih, tulisnya. Tak lama, pesan langsung masuk. Bisa buat versi manusia. Konsepnya tetap playful seperti ini. Saya punya klien yang suka hal unik. Jantung Maya mengetuk-ngetuk. Jemarinya kaku. Ia menatap mesin jahit yang tua, spul benang yang tinggal setengah, kain perca yang tidak seukuran baju manusia. Ia menulis. Bisa kalau ada kain cukup. Konsep saya kembangkan. Balasan datang. Besok kita telepon. Jam 10. Maya menutup ponsel. Ia memeluk dirinya. Ia menatap rak kardus. Ia tahu, malam itu ia tidak akan banyak tidur. Pagi berikut, adik pulang shift malam. Wajahnya lelah tapi cerah. Mbak, ada pesan dari ponsel ibu. Klinik butuh sumbangan seragam baru buat acara. Ibu bilang, jangan mimpi mbak ikut bantu kalau hanya main jahit boneka. Maya menarik napas panjang. Bukan main. Ini pekerjaanku. Adik diam, menatap Maya sejenak, lalu menunduk. Semoga lancar ya, Mbak. Kalimat itu kecil, namun tulus. Seperti setetes air di tanah yang retak. Maya tersenyum tipis. Ketika jam menunjuk 10, ponsel Maya berdering. Suara di ujung seberang ramah tapi tegas. Saya Nala, creative consultant dari studio yang mengurusi gaya panggung seorang penyanyi. Saya suka konsep mini kuturmu. Kita ingin bikin seri baju panggung terinspirasi mainan masa kecil. Ada keberanian di sana. Ada nostalgia. Maya menahan napas. Saya siap mendengar kebutuhan. Saya bisa mulai dari sketsa. Bagus. Kita butuh 3 set. 1 dress konsep perca bersusun, 1 setelan crop dengan payet manual, dan 1 jaket statement dengan kerah dramatis. Deadline ketat. 3 minggu.
Fee awal kita kirim begitu draft sketsa disetujui. Kata demi kata membangun jembatan ke sesuatu yang selama ini hanya ia bayangkan. Maya membuka buku gambar. Pensil menari. Goresan pertama lahir. Goresan kedua menyambung. Ia menyusun bentuk. Ia menaruh cinta di setiap garis. Jam berganti jam. Siang jadi sore. Sore jadi malam. Ibunya mondar-mandir. Beberapa kali melirik. Beberapa kali mendesah. Jangan lupa cuci piring, katanya pendek. Maya menghentikan goresan. Sebentar. Bu. Sketsa hampir selesai. Kerja tak jelas begitu selalu hampir. Tapi tak pernah jadi, gumam ibunya. Maya menunduk, menyelesaikan satu garis terakhir. Ia memotret sketsanya. Ia kirim ke Nala. Beberapa menit kemudian, panggilan masuk lagi. Ini indah. Suara Nala bergetar ringan. Set kedua butuh sentuhan warna yang lebih berani. Tambahkan aksen jingga menyala pada lapisan dalam. Jaket statement. Perbesar kerahnya 1 derajat. Lihat. Keberanian ada di proporsi. Maya mengangguk meski Nala tidak melihat. Saya revisi malam ini. Bagus. Oh ya. Penyanyi kita ingin datang langsung melihat kain. Kami meluncur besok sore. Siap. Panggilan berakhir. Maya meletakkan ponsel dengan hati yang hampir tak muat di dada. Ia menatap mesin jahit. Ia menatap tumpukan kain perca. Ia tahu, untuk set level panggung, ia butuh bahan berbeda. Uang muka belum turun. Sementara waktu mencekik. Ia menatap celengan ayam di atas lemari. Celengan itu saksi hari-hari ia menyisihkan uang dari menjahit kancing tetangga, dari memperbaiki resleting, dari membuat bandana kecil untuk ulang tahun anak Burani. Ia turunkan celengan, menghitung koin dan lembaran lecek di lantai. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli 1 gulung kain satin murah, sedikit tule, dan beberapa payet tambahan. Malam itu, Maya berangkat ke pasar tekstil dengan ojek langganan. Lampu kota berkilau seperti payet di langit. Di kios, ia meraba tekstur dengan mata yang memejam. Mengukur bahan bukan hanya dengan meteran, tapi dengan rasa. Ia pulang membawa plastik besar yang harum debu kain. Di teras, ia duduk, membuka bungkusan, mengelus permukaannya seperti mengelus masa depan yang masih rawan. Ibu duduk di kursi rotan, melipat pakaian. Belanja lagi. Duit dari mana? Dari tabungan. Ada orderan. Ibu tertawa pendek. Orderan. Sabar saja ketika besok mereka batal. Maya tidak menjawab. Ia tahu beberapa kalimat tak perlu dilawan. Yang perlu adalah hasil. Ia menutup pintu kamar. Menyalakan lampu meja. Menyalakan mesin jahit. Jarum kembali naik turun. Suara mesin menjadi irama yang menenangkan. Sekali waktu, jarinya tertusuk. Darah muncul setitik. Ia hisap. Ia lanjut. Sekali waktu, benang kusut. Ia luruskan. Ia lanjut. Sekali waktu, kain terlipat tidak rata. Ia bongkar. Ia lanjut. Malam ditebas oleh ketekunan. Menjelang fajar, 2 sample siap. Dres perca bersusun dengan layar tule tipis yang jatuh seperti kabut. Jaket statement dengan kerah mekar seolah kelopak bunga yang berani bertunas di musim kering. Maya menatapnya lama. Ia tidak punya manekin manusia. Ia gantung di paku dinding, mengatur jatuhnya agar proporsi terbaca. Ia memotret. Tanpa filter. Tanpa ramai. Hanya cahaya subuh yang jujur. Pukul 9, notifikasi masuk. Transfer fee awal dari studio. Tidak besar, tapi mengukuhkan langkahmu. Maya tersenyum. Air matanya jatuh begitu saja. Ia mengusap, lalu bergegas merapikan ruang. Ia sapu lantai. Ia kibas debu meja. Ia membuat teh hangat. Ia menghela napas panjang. Sore itu, gang sempit mendadak punya detak berbeda.
Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Pintu terbuka. Seorang perempuan muda turun. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya tegas namun ramah. Di belakangnya, 2 kru membawa kotak panjang dan tas kain. Tetangga mengintip dari balik tirai. Anak kecil berhenti main kelereng. Angin membawa aroma parfum yang halus. Maya berdiri di ambang pintu. Telapak tangannya basah. Punggungnya kaku namun tegap. Ponsel di sakunya bergetar. Satu pesan dari akun bertanda centang biru. Pesan itu pendek, namun seperti guntur yang jatuh di halaman. Aku Raka Fiana. Aku akan memakai rancanganmu untuk video musik terbaru. Ada revisi cepat. Kami di depan rumahmu. Maya menatap layar. Nama itu melompat dari ponsel seperti cahaya yang sukar ditangkap. Ia mengangkat wajah. Di depan, perempuan muda melangkah. Mengulurkan tangan. Senyumnya tipis. Matanya sungguh-sungguh. Di kejauhan, ibunya berdiri di dapur, membeku dengan lap di tangan. Ketika Maya menggeser pintu lebih lebar, sesuatu yang lama ia tahan mengalir pelan di dadanya. Di rak kardus, boneka-boneka berjajar, memandang diam. Di dinding, 2 sample menggantung, berkilau oleh sisa cahaya sore. Dunia menahan napas yang panjang. Dan Maya melangkah maju selangkah, membuka ruang yang selama ini ia jahit sendirian. Mobil hitam itu masih terparkir di depan rumah sempit. Para tetangga berbisik, menebak-nebak siapa tamu yang datang dengan gaya mewah. Maya berdiri di ambang pintu dengan telapak tangan bergetar. Perempuan muda yang memperkenalkan diri sebagai Nala melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Di belakangnya, 2 kru membawa koper besar berisi kain sampel dan peralatan. Ruangan sederhana itu seketika terasa sempit. Bau parfum halus bercampur dengan aroma teh panas yang baru saja Maya seduh. Ibu Maya muncul dari dapur. Matanya menyipit curiga. Siapa mereka? Tanyanya singkat. Maya menelan ludah, lalu menjawab lirih. Bu, ini tim dari studio fashion. Mereka ingin lihat rancangan Maya. Ibu mendengus pelan, seakan tak percaya. Ia melipat tangannya di dada, berdiri kaku di sudut ruangan. Tatapannya masih penuh keraguan. Nala mengedarkan pandangan, menatap dress perca bersusun yang tergantung di dinding. Mata profesionalnya berbinar. Indah sekali. Pola lipatan ini, tidak banyak yang berani menumpuk layer dengan tekstur berbeda. Ada keberanian dan jiwa bebas di sini. Maya hanya bisa terdiam. Jantungnya berdetak keras. Kata-kata itu bagai hujan sejuk setelah kemarau panjang. Salah satu kru membuka koper, mengeluarkan beberapa gulung kain satin, chiffon, dan tule impor. Kami bawa bahan tambahan. Silakan pilih, Mbak Maya, untuk rancangan versi final. Klien kami akan datang melihat langsung malam ini. Maya menahan napas. Klien? Malam ini. Nala mengangguk. Ya. Penyanyi Raka Fiana akan datang setelah latihan. Ia ingin langsung fitting di sini. Nama itu menghantam ruang kecil seperti petir. Ibu Maya bahkan terbelalak. Mulutnya terbuka tanpa suara. Raka Fiana, penyanyi yang wajahnya sering muncul di televisi dan majalah, akan datang ke rumah reot ini. Maya merasakan telapak kakinya dingin, namun di saat yang sama darahnya berdesir. Ia memandang boneka-boneka di rak kardus, seakan meminta restu. Lalu ia menatap mesin jahit tua. Suaranya pelan namun mantap. Kalau begitu, saya harus segera mulai. Ia memilih kain satin putih tulang, menimang tule transparan dengan kilau lembut. Tangannya gemetar saat menyentuh bahan itu, seolah takut merusak keindahannya. Nala mengangguk puas, lalu menyerahkan sketsa tambahan yang sudah mereka buat bersama semalam. Gaun panggung ini harus dramatis. Kita butuh paduan antara kepolosan dan keberanian. Ingat, lampu sorot akan jatuh tepat di panggung. Detail kecil harus tetap terlihat dari jauh. Maya menyalakan mesin jahit. Suara deru khas itu kembali memenuhi kamar. Kru menyiapkan kain,
sementara Nala memperhatikan setiap detail. Keringat menetes di pelipis Maya. Jarum menembus kain satin, membentuk garis-garis pertama dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Ibu Maya duduk di kursi rotan, tak berkata-kata. Sesekali ia menghela napas panjang, matanya tak lepas dari putrinya. Ada sesuatu yang berbeda di wajah Maya sore itu, bukan lagi sekadar anak kecil yang bermain kain perca, tapi seorang gadis yang berperang dengan waktu dan mimpi. Menjelang malam, suara riuh terdengar dari gang kecil. Anak-anak berlarian sambil berteriak, "Artis! Artis!" Orang-orang mulai berkumpul, menunggu di luar pagar bambu. Lampu mobil lain berhenti di depan rumah. Pintu terbuka, dan dari dalamnya keluar sosok pria tinggi dengan senyum menawan. Ia mengenakan jaket kulit hitam, wajahnya familiar, Raka Fiana. Suasana hening sejenak, lalu pecah dengan bisik-bisik takjub para tetangga. Raka melangkah masuk ke rumah sederhana itu, menyalami Ibu Maya dengan sopan. "Permisi, Bu. Saya dengar ada desainer muda berbakat di sini." Ibu Maya kaku, lidahnya tercekat, hanya mampu mengangguk pelan. Maya muncul dari balik pintu kamar, masih mengenakan celemek penuh benang. Di tangannya, tergenggam gaun satin putih dengan detail tule berlapis. Cahaya lampu neon yang redup membuat gaun itu tampak berkilau seakan memiliki nyawa sendiri. Raka menatap gaun itu lama sekali, kemudian menoleh ke Maya. "Kau yang membuat ini?" Maya menunduk, suaranya bergetar. "Iya, dengan bantuan tim." Raka tersenyum tipis. "Luar biasa. Aku ingin mencobanya sekarang juga." Kru menyiapkan ruang kecil di kamar depan. Raka mengenakan gaun itu di balik sekat kain yang seadanya. Ketika ia keluar, semua mata terpaku. Gaun itu jatuh sempurna. Setiap lipatan tule membentuk siluet dramatis, membuat Raka tampak seperti bintang yang turun dari langit. Tetangga yang mengintip dari jendela bahkan menahan napas. Ibu Maya terdiam, matanya berkaca-kaca, seakan tak percaya bahwa anak yang selalu ia hina kini menghasilkan karya sebesar ini. Raka berputar pelan di depan cermin, lalu tersenyum lebar. "Ini gaun panggung yang kucari. Aku akan memakainya untuk video musik baruku. Nama desainer harus ditulis jelas di kredit." Maya menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya bergemuruh. Di sudut ruangan, mesin jahit tua berdiri diam. Namun malam itu ia menjadi saksi awal dari sebuah perjalanan besar. Nala menepuk bahu Maya. "Selamat datang di dunia nyata fashion. Mulai hari ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Di luar, suara tetangga masih berbisik-bisik, memanggil nama Raka. Namun di dalam rumah kecil itu, yang paling bergema hanyalah detak jantung Maya. Detak yang membawa janji bahwa kain perca kecil yang dulu dicibir, kini berubah menjadi jembatan menuju panggung dunia. Malam itu gang sempit berubah seperti panggung pertunjukan. Lampu-lampu neon dari rumah-rumah tetangga menyala serentak, seolah ingin ikut menyaksikan momen bersejarah. Anak-anak duduk di tepi jalan, orang-orang dewasa berdiri berdesakan, menunggu sekilas wajah Raka Fiana. Nama besar itu mendadak membuat gang yang biasanya sunyi menjadi pusat perhatian. Di dalam rumah, Maya berdiri kaku, masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Gaun hasil tangannya kini melekat di tubuh seorang bintang. Raka berputar di depan cermin reot dengan sikap penuh percaya diri, seakan-akan gaun itu memang dibuat khusus untuknya sejak lama. Nala menatap hasil kerja Maya dengan mata berkilau. "Kau tahu, Maya, aku sudah bekerja dengan banyak desainer muda. Tapi jarang sekali aku melihat keberanian sepertimu. Kau berani mencampur kain sederhana dengan potongan kutur. Dan hasilnya sempurna." Maya menunduk, pipinya memanas. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di hatinya, ia hanya berbisik, "Alhamdulillah, terima kasih, Allah." Ibu Maya yang dari tadi diam di kursi rotan, menatap putrinya dengan sorot mata berbeda. Tidak lagi hanya tatapan sinis atau lelah, tapi ada segurat kebanggaan yang perlahan tumbuh. Namun mulutnya masih terkunci,
seolah gengsi menahannya untuk mengucap satu kata pun. Raka menoleh ke arah Maya. Gaun ini harus diselesaikan sempurna untuk syuting video musik. Aku ingin kau yang menemaniku ke studio besok. Aku ingin melihat langsung prosesnya. Dek. Jantung Maya serasa berhenti berdetak. Emmy, menemani. Raka mengangguk sambil tersenyum. Ya, kau yang membuatnya. Tidak ada yang lebih tahu detail gaun ini selain dirimu. Besok pagi, ikutlah bersama tim. Kru Nala saling bertukar pandang. Mereka tahu, ini sebuah kehormatan besar. Biasanya, desainer muda hanya mengirimkan hasil jadi tanpa pernah dilibatkan langsung di lokasi syuting. Maya mengangguk pelan. Baik, saya siap. Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Setelah Raka dan timnya pamit, rumah kembali hening. Namun hati Maya masih berdegup kencang. Ia masuk ke kamar, duduk di lantai, menatap boneka-boneka yang berjejer di rak kardus. Tangannya menyentuh salah satu gaun mini yang ia buat dari kain perca. Lihatlah, bisiknya lirih. Kita benar-benar selangkah lebih dekat dengan panggung besar. Ia memejamkan mata, membiarkan rasa syukur membanjiri dadanya. Namun dalam hatinya juga ada rasa gentar. Bagaimana jika besok ia gagal? Bagaimana jika gaunnya tidak tahan lampu sorot? Bagaimana jika orang-orang menertawakannya? Pikiran itu berputar-putar. Namun segera ia tepis. Tidak, Maya. Kau sudah sampai sejauh ini. Tidak boleh mundur. Pagi berikutnya, matahari bersinar terang. Maya bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam. Rambutnya ia ikat rapi. Di tangannya, ia membawa tas kecil berisi jarum, benang, gunting, dan pita pengukur. Peralatan sederhana itu kini menjadi senjatanya untuk menghadapi dunia nyata fashion. Di depan rumah, mobil hitam tim Nala sudah menunggu. Para tetangga kembali berkumpul, melambaikan tangan, berbisik-bisik penuh kagum. Maya melangkah masuk ke dalam mobil, duduk di samping Nala. Ia melirik ibunya yang berdiri di teras, diam tanpa kata. Namun kali ini tatapan ibunya tidak lagi sekeras dulu. Ada sesuatu yang berbeda. Meski samar, perjalanan menuju studio terasa panjang. Gedung-gedung tinggi menjulang, papan iklan besar dengan wajah artis-artis terkenal menatap dari kejauhan. Maya menggenggam erat tas kecilnya, mencoba menenangkan diri. Setibanya di studio, suasana begitu ramai. Kru teknis hilir mudik membawa lampu, kamera, dan properti panggung. Para penata rias sibuk menyiapkan peralatan make-up, sementara penata rambut menunggu giliran. Maya melangkah perlahan, matanya tak berhenti berkeliling. Dunia ini benar-benar berbeda dari gang sempit tempat ia tinggal. Raka muncul dari ruang rias, melambaikan tangan. Maya, ke sini. Maya tergagap, lalu segera menghampiri. Ia menyerahkan gaun yang sudah ia rapikan semalaman. Raka tersenyum puas melihat detail tambahan di bagian pinggang. Luar biasa. Kau bahkan menambahkan sentuhan baru. Ini akan jadi highlight di video nanti. Nala menepuk bahu Maya. Bagus. Sekarang, kau akan duduk di kursi desainer. Jika ada masalah sekecil apapun di panggung, kau yang bertanggung jawab. Maya menelan ludah. Tugas itu terdengar berat, tapi juga sebuah kepercayaan besar. Ia mengangguk dengan penuh keyakinan. Syuting dimulai. Lampu sorot dinyalakan, musik diputar, dan Raka mulai bernyanyi di panggung. Gaun putih bersusun dengan tule tipis itu berkilau luar biasa di bawah cahaya. Setiap gerakan Raka memunculkan efek dramatis, membuat semua mata terpaku. Kru kamera berteriak puas, penata cahaya bertepuk tangan, bahkan sutradara mengangkat jempol. Maya duduk di kursi kecil di samping panggung, matanya berkaca-kaca. Gaun itu benar-benar hidup. Setiap jahitan yang ia buat dengan hati kini menjadi bagian dari pertunjukan besar. Ia hampir tak percaya bahwa semua ini lahir dari kain perca dan mimpi kecilnya.
Namun di tengah euforia, sebuah masalah terjadi. Salah satu jahitan di bagian pinggang tiba-tiba longgar karena tarikan gerakan Raka yang terlalu cepat. Benang terlepas, membuat gaun sedikit bergeser. Kru panik, sutradara hampir menghentikan syuting. "Maya!" panggil Nala dengan suara keras. Tanpa pikir panjang, Maya berlari ke panggung. Dengan tangan gemetar, ia mengambil jarum dan benang dari tas kecilnya. Di depan semua orang, ia berlutut, memperbaiki jahitan itu secepat mungkin. Ruangan mendadak hening, hanya terdengar suara mesin kamera yang masih merekam. Detik demi detik terasa lama. Namun akhirnya, Maya berhasil mengikat benang terakhir dengan sempurna. Ia mundur, memberi isyarat bahwa gaun sudah aman. Raka tersenyum lebar, lalu melanjutkan nyanyiannya dengan penuh semangat. Studio kembali bergemuruh oleh tepuk tangan. Sutradara mendekati Maya, menepuk bahunya. "Kau cepat, presisi, dan berani. Itulah desainer sejati." Maya hampir tak kuasa menahan air mata. Ia menunduk, berbisik dalam hati. "Terima kasih, Allah, sudah memberi kekuatan." Syuting selesai menjelang sore. Semua orang lega dan puas. Raka menghampiri Maya, menggenggam tangannya erat. "Mulai hari ini, kau bukan hanya desainer boneka. Kau desainer panggungku. Dan aku akan pastikan nama Maya dikenal banyak orang." Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu seperti janji masa depan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di luar studio, matahari mulai terbenam, meninggalkan langit jingga yang indah. Maya berdiri di balkon kecil, menatap langit yang berubah warna. Angin sore membelai wajahnya, membawa harapan baru. Namun di lubuk hatinya, ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Dunia fashion bukan hanya soal mimpi dan gaun indah. Ada persaingan, ada tantangan, ada juga mereka yang mungkin tidak suka melihatnya naik. Tapi malam itu, Maya berjanji pada dirimu sendiri, ia tidak akan pernah mundur lagi. Karena setiap jahitan yang ia buat bukan hanya untuk gaun, tapi juga untuk menjahit kembali rasa percaya diri yang dulu hancur oleh cibiran. Dan malam ini, benang itu semakin kuat. Malam setelah syuting, Maya pulang ke rumah dengan tubuh lelah tapi hati yang penuh cahaya. Mobil tim Nala berhenti di gang sempit, dan sekali lagi tetangga berdesakan di depan pagar bambu. Anak-anak berteriak, "Mbak Maya pulang! Mbak Maya pulang!" Mereka berlari mendekat, menyalaminya seakan ia sudah menjadi bintang. Ibu Maya menyambut di depan pintu dengan wajah yang sulit terbaca. Ia tak lagi menegur, tak lagi mengomel, hanya memandang Maya dengan mata yang berkaca-kaca. Malam itu, untuk pertama kalinya, ibu menyiapkan segelas susu hangat untuk putrinya. "Minum dulu. Kau pasti capek," ucapnya singkat. Maya tertegun, hampir tak percaya. Senyum tipis muncul di bibirnya. Ia mengangguk dan menerima tanpa banyak kata. Kabar tentang keterlibatan Maya dalam syuting Raka Viana menyebar cepat. Besoknya, beberapa tetangga datang berkunjung, pura-pura membeli jajanan di warung depan hanya untuk bisa melihat sekilas Maya. Mereka berbisik, "Benar ya, Maya sekarang kerja sama artis besar." Ada pula yang dengan wajah penuh kagum berkata, "Siapa sangka, anak yang suka main boneka itu sekarang jadi desainer beneran." Namun di balik pujian, selalu ada bisikan lain. Sore itu, ketika Maya lewat di pasar kecil, ia mendengar dua ibu-ibu berbicara lirih, mengira Maya tidak mendengar. "Ah, paling juga cuma kebetulan. Anak itu kan cuma jahit-jahit mainan. Mana mungkin bisa tembus dunia artis." Betul. Lagi viral aja. Sebentar juga hilang. Anak sepertinya nggak akan tahan lama. Kata-kata itu menusuk, tapi Maya hanya tersenyum kecil. Ia sudah terbiasa dengan cibiran. Bedanya kali ini, hatinya tidak lagi runtuh. Ia tahu, satu-satunya cara menjawab mereka adalah dengan bukti. Beberapa hari kemudian, Nala datang membawa kabar besar. "Maya, gaunmu sukses.
Video musik Raka trending di berbagai platform. Semua orang membicarakan gaun putih itu. Media mulai mencari tahu siapa desainer di baliknya. Maya menutup mulutnya. Matanya membesar. Benarkah? Nala mengangguk. Ya. Besok, ada wawancara dengan salah satu majalah fashion. Mereka ingin menampilkanmu di rubrik desainer muda berbakat. Kabar itu membuat jantung Maya berdegup kencang. Ia ingat bagaimana dulu ia hanya memotret boneka di depan tembok kapur, berharap ada satu orang saja yang menghargai karyanya. Dan sekarang, media besar ingin menuliskan namanya. Namun kabar baik itu juga membawa bayangan gelap. Malamnya, ketika Maya membuka media sosial, ia menemukan komentar-komentar jahat mulai bermunculan. Pasti cuma desainer bayangan. Mana mungkin anak kampung bisa bikin gaun sebagus itu. Ada juga yang menuduh, itu pasti hasil kerja tim, dia cuma numpang nama. Maya menatap layar dengan hati tercekat. Air matanya hampir jatuh. Ia teringat semua perjuangannya. Tangan yang pernah terluka jarum, malam-malam panjang di depan mesin jahit tua, cibiran ibunya, hinaan tetangga. Ia tahu karyanya asli, tulus dari hatinya. Tapi mengapa orang masih meragukannya? Ibu masuk ke kamar, melihat Maya duduk memegang ponsel dengan mata berkaca-kaca. Ada apa, Nak? Maya menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Bu. Hanya, ada yang bilang Maya bukan siapa-siapa. Ibu terdiam, lalu mendekat. Ia mengusap kepala Maya dengan tangan kasar yang biasanya dipakai untuk bekerja keras. Biar saja orang bicara. Yang penting, Allah tahu kerja kerasmu. Dan ibu sekarang juga tahu. Maya menatap ibunya. Hatinya hangat. Kata-kata itu sederhana. Tapi terasa seperti pelukan yang lama ia rindukan. Esok hari, Maya menghadiri wawancara di sebuah kantor majalah ternama. Gedungnya tinggi, penuh orang-orang berpenampilan modis. Maya merasa canggung dengan kemeja putih sederhana yang ia kenakan. Tapi Nala menepuk bahunya. Justru itulah yang membuatmu berbeda. Kau datang dengan jati diri, bukan kepura-puraan. Wartawan menyambut dengan ramah, menanyakan tentang perjalanan Maya dari kain perca hingga bisa mendesain untuk Raka Fianna. Maya menjawab dengan jujur, tanpa dibuat-buat. Ia bercerita bagaimana dulu sering dicibir. Bagaimana ibunya melarangnya menjahit, bagaimana ia terus berjuang diam-diam. Saat wawancara selesai, wartawan itu tersenyum. Kisahmu inspiratif sekali. Pembaca kami akan menyukainya. Maya tersenyum lega. Ia tahu, suaranya akhirnya didengar. Namun malamnya, badai baru muncul. Akun gosip besar di media sosial memposting foto Maya saat masih menjahit baju boneka dengan caption sinis. Masa depan desainer terkenal? Atau hanya kebetulan numpang tenar? Postingan itu langsung viral, mengundang ribuan komentar, sebagian besar penuh cemoohan. Maya membaca satu persatu komentar pedas itu. Tangannya bergetar, dadanya sesak. Ia hampir ingin menutup semua akun dan menghilang. Tapi tepat saat itu, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Raka Fianna sendiri. Jangan goyah. Maya, aku ada di belakangmu. Mereka boleh meremehkan, tapi karyamu sudah bicara lebih keras dari kata-kata mereka. Maya menutup mata, menahan air mata yang akhirnya jatuh. Ia membalas singkat. Terima kasih. Saya akan tetap kuat. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Satu sisi, nama Maya makin dikenal. Banyak brand mulai melirik, menawarkan kerjasama. Tapi di sisi lain, fitnah dan iri semakin gencar. Ada desainer senior yang terang-terangan meremehkan. Anak baru sok-sokan. Dunia fashion itu keras, bukan tempat untuk pemimpi kampung. Nala memperingatkan Maya. Ini baru permulaan. Kau harus belajar berdiri tegak di tengah badai. Popularitas itu seperti pisau bermata dua. Bisa mengangkat, bisa juga menjatuhkan. Maya mengangguk. Ia tahu benar apa yang dimaksud Nala.
Suatu malam, ia kembali duduk di kamar kecilnya. Mesin jahit tua terdiam, seolah menunggu. Maya membuka laci, mengeluarkan selembar kain perca warna biru langit. Ia tersenyum kecil, mengingat masa-masa dulu. Lalu ia mulai menjahit lagi, bukan untuk proyek besar, bukan untuk klien ternama, tapi untuk dirinya sendiri. Sebuah gaun kecil untuk boneka, seperti dulu. Saat jarum naik turun, Maya berbisik lirih. Aku tidak akan lupa dari mana aku memulai. Jika dunia ingin menjatuhkan, aku akan kembali pada asal. Kain perca kecil ini akan selalu jadi pengingat. Tiba-tiba pintu diketuk. Ibu masuk, membawa secangkir teh hangat. Untukmu, Nak. Kau harus jaga kesehatan. Maya tertegun. Ia menerima teh itu, lalu memandang ibunya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Ibu duduk di sampingnya, menatap mesin jahit yang berderit pelan. Ibu salah. Ibu dulu tak percaya pada bakatmu. Sekarang ibu melihat sendiri. Kau memang ditakdirkan untuk ini. Air mata Maya jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit. Ia memeluk ibunya erat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan restu yang penuh dari wanita yang dulu selalu melarangnya. Namun malam penuh kehangatan itu tidak berlangsung lama. Ponsel Maya kembali bergetar. Kali ini, pesan dari Nala dengan nada serius. Maya, hati-hati. Ada gosip bahwa beberapa desainer besar merasa terancam dengan keberhasilanmu. Mereka berencana menjatuhkan namamu di ajang Fashion Week mendatang. Kita harus siap menghadapi serangan. Maya menggenggam ponselnya erat. Ia menatap mesin jahit, menatap boneka kecil di rak, lalu menatap ibunya. Tekadnya mengeras. Kalau mereka ingin menjatuhkan, biarkan. Aku akan menjawab dengan karya. Aku tidak akan mundur. Ibu menatapnya, kali ini dengan keyakinan penuh. Ya, Nak, jahitlah mimpimu lebih kuat lagi. Karena sekarang, bukan hanya kau yang percaya. Ibu juga percaya. Malam itu, Maya kembali duduk di depan mesin jahit. Jarum naik turun, benang merajut kain, dan hati Maya merajut tekad. Di luar, dunia mungkin sedang bersiap menyerang. Tapi di dalam kamar kecil itu, seorang gadis muda sedang menyiapkan senjatanya. Keberanian, doa kepada Allah, dan cinta yang ia tuangkan di setiap jahitan. Perjalanan baru saja dimulai, dan bayangan iri hanyalah ujian yang harus ia lewati. Pagi itu, langit Jakarta berwarna kelabu. Hujan turun rintik-rintik, membasahi kaca jendela rumah Maya. Namun hati Maya bergetar penuh semangat. Hari ini ia akan menghadiri pertemuan penting bersama Nala di sebuah hotel mewah di pusat kota. Di sanalah rapat persiapan untuk Fashion Week akan digelar. Maya berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Ia mengenakan blus biru sederhana dengan rok hitam panjang. Rambutnya ia ikat rapi, wajahnya polos tanpa make-up berlebihan. Di tangannya, ia menggenggam tas berisi sketsa desain terbaru. Satu demi satu helai kertas yang ia gambar semalaman menjadi saksi kerja kerasnya. Ibu masuk ke kamar, membawa payung lipat. Nak, bawa ini. Hujan masih turun. Maya menoleh, tersenyum hangat. Terima kasih, Bu. Tatapan ibu penuh doa. Semoga Allah mudahkan jalanmu hari ini. Kata-kata itu membuat Maya menahan haru. Ia memeluk ibunya sebentar, lalu melangkah keluar rumah. Mobil hitam tim Nala sudah menunggu di depan gang. Beberapa tetangga melongok, berbisik-bisik, namun kali ini nada mereka berbeda. Ada kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Hotel tempat rapat itu megah, dengan lampu kristal berkilauan dan karpet merah tebal. Desainer-desainer terkenal sudah duduk mengelilingi meja panjang. Mereka mengenakan busana elegan, dengan aksesori mahal dan parfum mewah. Saat Maya masuk, beberapa pasang mata langsung menatapnya, sebagian dengan senyum basa-basi, sebagian dengan sorot meremehkan. Nala menepuk bahu Maya, memberi keberanian. Tenang,
Kau ada di sini karena karyamu layak, bukan karena belas kasihan. Seorang wanita parubaya dengan penampilan glamor membuka rapat. Namanya Tania, salah satu desainer senior yang cukup berpengaruh. Suaranya lantang. Fashion Week kali ini harus menampilkan karya terbaik Indonesia. Kita tidak bisa asal memilih desainer. Saya harap panitia berhati-hati. Tatapannya sekilas mengarah pada Maya. Beberapa orang tersenyum sinis, seakan mengerti sindiran itu. Maya menunduk, merasakan panas di pipinya. Namun ia menahan diri, menunggu giliran berbicara. Saat tiba waktunya, Nala memperkenalkan Maya dengan suara mantap. Inilah Maya, desainer muda yang karyanya baru saja dipakai Raka Viana dalam video musik viral. Kami percaya ia membawa warna baru untuk Fashion Week. Maya berdiri, menunduk sedikit, lalu membuka tasnya. Ia mengeluarkan sketsa demi sketsa, meletakkannya di atas meja. Gambar gaun-gaun itu penuh detail. Ada yang terinspirasi dari lipatan kain perca, ada yang memadukan motif tradisional dengan potongan modern, ada pula gaun dramatis dengan kerah menjulang yang terinspirasi dari kelopak bunga. Ruangan hening sesaat. Beberapa orang mengerutkan kening, sebagian lagi berbisik lirih. Tania bersuara dingin. Sketsa yang bagus, tapi terlalu naif. Dunia fashion itu bukan sekadar coretan indah. Apa kau pikir panggung sebesar Fashion Week bisa ditaklukkan dengan imajinasi anak kampung? Kalimat itu menusuk. Beberapa orang terkekeh kecil. Namun Maya mengangkat wajahnya. Suaranya tenang, tapi matanya menyala. Saya memang dari kampung. Tapi setiap garis di sketsa ini lahir dari pengalaman nyata. Dari kain perca yang diremehkan. Dari cibiran yang saya terima sejak kecil. Dan justru karena itu, saya yakin karya ini punya jiwa yang berbeda. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang menyangka Maya berani bicara sejujur itu. Nala tersenyum tipis, bangga melihat keberanian muridnya. Tiba-tiba, seorang panitia yang duduk di ujung meja angkat bicara. Saya melihat potensi di sini. Viralitas karyanya membuktikan ada pasar yang menerima. Bukankah itu tujuan Fashion Week? Menunjukkan sesuatu yang segar. Beberapa orang mengangguk setuju, meski sebagian tetap ragu. Tania mendengus, lalu bersandar di kursi. Baiklah, kita lihat nanti apakah dia bisa membuktikan. Rapat berakhir, dan Maya resmi terdaftar sebagai salah satu desainer yang akan tampil. Hari-hari berikutnya berubah menjadi medan tempur. Maya harus menyiapkan koleksi dalam waktu singkat. Ia bekerja siang malam di kamarnya yang sempit. Mesin jahit tua terus berdengung tanpa henti. Kain-kain baru menumpuk di sudut ruangan, sementara boneka-boneka kecil masih berdiri di rak sebagai saksi setia. Ibu selalu menemaninya, menyiapkan teh atau sekadar duduk diam sambil melipat kain. Kalau capek, istirahatlah, nak, ucapnya berkali-kali. Tapi Maya hanya menggeleng. Waktu terlalu sedikit. Bu, aku harus buktikan. Di sela-sela kerja keras itu, cibiran tetap datang. Media gosip terus memposting komentar sinis. Bahkan ada yang menuduh Maya hanya meniru desain luar negeri. Namun Maya tidak lagi terpuruk. Ia menjawab dengan diam, membiarkan jarum dan benang yang bicara. Nala datang beberapa kali untuk memeriksa. Luar biasa. Maya, detailmu makin tajam. Aku yakin koleksi ini akan membuat orang terdiam. Hari Fashion Week pun tiba. Gedung megah penuh lampu sorot, karpet merah membentang, dan kamera media berjejer di mana-mana. Desainer-desainer senior melangkah dengan anggun, membawa model-model dengan busana glamor. Maya berdiri di belakang panggung, jantungnya berdebar kencang. Ia mengenakan dress hitam sederhana, rambutnya diikat rapi. Model-model yang mengenakan karyanya sudah siap. Gaun-gaun mereka berkilau di bawah lampu. Nala menepuk bahunya. Ingat, jangan takut. Panggung ini memang besar, tapi hatimu lebih besar. Ketika giliran Maya tiba, musik khas dengan dentuman modern bercampur nuansa tradisional mengalun.
Satu persatu model melangkah keluar, menampilkan gaun-gaun rancangan Maya. Ada dress perca berlapis yang memantulkan cahaya dengan unik, ada setelan modern dengan motif batik yang diolah ulang, ada gaun dramatis dengan kerah menjulang yang membuat penonton ternganga. Sorak-sorai terdengar. Kamera-kamera berkilat. Penonton bertepuk tangan panjang. Di barisan depan, Tania yang tadinya sinis kini terdiam, wajahnya kaku. Ia tidak bisa memungkiri, karya Maya benar-benar memikat. Maya berdiri di ujung panggung, menunduk memberi salam. Air matanya hampir jatuh. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, inilah panggung balas cibiran." Ia ingat semua hinaan yang dulu ia terima, ingat malam-malam panjang dengan mesin jahit tua, ingat boneka kecil yang selalu ia jahit diam-diam. Semua itu kini terbayar. Tepuk tangan semakin keras. Beberapa penonton bahkan berdiri memberi standing ovation. Maya menutup mulutnya dengan tangan, tak kuasa menahan haru. Ia tahu, ini baru permulaan. Di belakang panggung, Nala memeluknya erat. "Kau berhasil, Maya. Kau bukan lagi gadis kampung yang dicibir. Kau desainer yang diakui dunia." Dan malam itu, ketika lampu sorot redup dan tirai panggung menutup, Maya tahu satu hal pasti. Ia tidak lagi hanya menjahit kain, tapi juga menenun takdirnya sendiri. Setelah malam Fashion Week itu, nama Maya melonjak tinggi. Media menulis headline besar, "Gadis kampung yang menjahit boneka kini memukau panggung internasional." Wajahnya muncul di majalah, di layar televisi, bahkan viral di jagat maya. Namun seiring ketenaran, badai baru datang. Sebuah artikel anonim muncul di portal gosip, menuduh Maya mencuri desain dari desainer luar negeri. Foto-foto perbandingan sengaja diedit agar terlihat mirip. Komentar jahat membanjiri media sosial. Maya membacanya dengan tangan bergetar. "Mereka bilang aku plagiat, Bu," bisiknya pada ibunya. Ibu mengelus punggung putrinya. "Jangan goyah, Nak. Kebenaran akan menemukan jalannya." Nala datang dengan wajah serius. "Maya, ini permainan kotor. Mereka takut pada keberhasilanmu. Kita harus balas dengan bukti." Maya memutuskan membuat video dokumentasi. Ia menunjukkan sketsa-sketsa awal, proses menjahit dengan mesin tua, bahkan potongan kain perca yang masih tersisa. Ia bercerita jujur, meneteskan air mata saat mengingat masa kecil yang penuh cibiran. Video itu diunggah, dan dalam semalam ditonton jutaan orang. Komentar mulai berbalik. "Kami percaya padamu, Maya. Tetap semangat, karya tulus tidak bisa dipalsukan." Namun tidak semua berhenti. Seorang desainer senior, Tania, terang-terangan menantang. "Kalau benar kau berbakat, buktikan di panggung dunia. Ikut kompetisi internasional di Milan bulan depan. Kalau gagal, semua tahu siapa dirimu sebenarnya." Maya menatap tantangan itu dengan hati berdegup. Ia tahu, inilah ujian terbesar. Hari keberangkatan tiba. Maya berdiri di bandara dengan koper sederhana berisi kain, benang, dan sketsa. Nala mendampingi, sementara ibunya melambaikan tangan dengan mata berkaca-kaca. "Doa ibu selalu menyertaimu, Nak. Jangan takut. Allah bersamamu." Pesawat membawa Maya melintasi lautan menuju Milan, kota mode dunia. Saat tiba, ia terpesona oleh gedung-gedung klasik, jalan berbatu, dan butik mewah yang berjajar. Namun di balik kagum, ada rasa kecil dan gentar. Kompetisi internasional itu diikuti puluhan desainer dari berbagai negara. Mereka datang dengan tim besar, membawa bahan mahal, dan teknologi canggih. Maya hanya sendiri, dengan mesin jahit pinjaman dari panitia. Malam pertama, ia duduk di kamar hotel kecil, menatap kain perca biru yang selalu ia bawa. Ia menaruhnya di meja, berbisik lirih. "Aku mulai dari sini. Aku tidak boleh lupa." Hari-hari berikutnya, Maya bekerja keras. Ia merancang gaun terinspirasi dari kampung halamannya, perpaduan motif tradisional dengan potongan modern. Ia menggabungkan batik dengan tule,
songket dengan potongan avant-garde. Tangan mungilnya menari di atas kain, meski sering terluka jarum. Peserta lain ada yang menertawakan. Apa itu? Batik. Siapa peduli motif kuno di panggung modern? Namun Maya tidak menanggapi. Ia hanya menjahit, dan menjahit. Hari kompetisi tiba. Ruangan megah penuh lampu sorot. Penonton duduk berlapis-lapis. Juri-juri terkenal dari berbagai negara menatap serius. Satu persatu desainer tampil. Koleksi mereka glamor, penuh kilau dan potongan futuristik. Penonton bertepuk tangan, juri mengangguk-angguk. Lalu giliran Maya. Musik gamelan modern berpadu dengan dentuman bass mengalun. Model pertama melangkah keluar, mengenakan gaun batik dengan potongan asimetris yang anggun. Model kedua muncul dengan gaun songket bersusun, dihiasi perca berwarna kontras. Model ketiga melangkah dengan gaun dramatis. Tule hitam yang ditaburi payet menyerupai bintang malam, dengan kerah menjulang seperti sayap burung Garuda. Penonton terdiam, lalu bergemuruh. Kamera berkilat, juri-juri berbisik kagum. Mereka tak menyangka seorang gadis muda dari Indonesia menghadirkan sesuatu yang begitu kuat dan berbeda. Maya berdiri di ujung panggung, menunduk memberi salam. Air matanya mengalir. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, inilah jawaban atas semua cibiran." Saat pengumuman, juri menyebut namanya sebagai pemenang kategori Best Emerging Designer. Ruangan bergemuruh. Maya menutup mulutnya dengan tangan, hampir tak percaya. Kabar kemenangan Maya di Milan menyebar cepat ke seluruh dunia. Media internasional menulis namanya, menyebutnya sebagai miliarder muda fashion masa depan. Brand-brand besar mulai menawarkan kerjasama. Di Indonesia, berita itu jadi sorotan utama. Semua orang membicarakan Maya. Para tetangga yang dulu mencibir kini mendatangi rumah, meminta maaf dan foto bersama. Suatu sore, Tania datang diam-diam ke rumah Maya. Wajahnya tidak lagi sombong, tapi penuh penyesalan. "Maya, maafkan aku. Aku iri padamu. Aku salah menilaimu." Maya menatapnya lama. Ia ingat semua hinaan yang pernah keluar dari mulut wanita itu. Namun ia hanya tersenyum kecil. "Saya tidak menyimpan dendam. Justru karena tantanganmu, saya berani melangkah sejauh ini." Tania menunduk. Air matanya jatuh. Ia tidak menyangka Maya bisa begitu lapang hati. Malam itu, Maya duduk di teras bersama ibunya. Angin sejuk berhembus. Lampu jalan berkelip. Ibu berbisik, "Nak, dulu ibu salah besar. Ibu menutup matanya pada bakatmu. Sekarang, ibu hanya bisa bersyukur Allah memberi ibu kesempatan melihat keberhasilanmu." Maya menggenggam tangan ibunya erat. "Tidak apa, Bu. Semua yang terjadi membentukku menjadi seperti ini." Tahun-tahun berikutnya, brand fashion milik Maya berkembang pesat. Koleksinya dipakai artis-artis dunia, ditampilkan di panggung Paris, New York, hingga Tokyo. Ia resmi masuk daftar miliarder muda, tapi ia tetap sederhana, masih tinggal bersama ibunya di rumah yang direnovasi. Di sudut kamar, ia masih menyimpan mesin jahit tua dan boneka-boneka kecil dengan gaun perca. Setiap kali ia merasa lelah atau tertekan, ia menatap benda-benda itu, mengingat asal-usulnya. Suatu hari, ia berdiri di hadapan ratusan mahasiswa di sebuah kampus mode. Ia diundang untuk memberi inspirasi. Dengan suara mantap, ia berkata, "Dulu aku dicibir hanya karena menjahit baju boneka dari kain perca. Aku dianggap tidak punya masa depan. Tapi aku tidak berhenti. Karena aku percaya, setiap benang kecil bisa menjahit takdir yang besar, jika kita bersabar dan percaya pada Allah." Tepuk tangan panjang menggema. Maya menunduk. Matanya berkaca-kaca. Di luar gedung, ibunya menunggu dengan senyum bangga. Maya berlari memeluknya, dan dalam pelukan itu, semua luka lama benar-benar sembuh. Kini, Maya bukan lagi gadis yang ditertawakan. Ia adalah miliarder muda fashion,
simbol harapan bagi siapapun yang pernah diremehkan. Dan setiap jahitan yang ia buat adalah doa, perjuangan, dan cinta yang tidak pernah padam.